Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Akbar Muhammad SAW dan juga seluruh nabi-nabi yang memberikan keberkahan atas umat-umatnya. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan tema tentang apa makna dan bagaimana sebenarnya kita hidup di dunia ini. Tujuan hidup di dunia ini sebagaimana para filosof dunia, salah satunya adalah Aristoteles, yaitu seorang filosof dari Yunani. Dalam buku dan karyanya yang sangat terkenal, salah satunya adalah Etika Nomesia. Di dalam buku itu dia menyatakan bahwa tujuan hidup manusia itu adalah mencari kebahagiaan. Ikhwanina fillah. Kemudian dalam mencari kebahagiaan itu Aristoteles menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi tujuan hidup kita, yaitu mencari kebahagiaan pribadi atau diri sendiri, atau biasa disebut sebagai eudaimonia. Dalam filsafat Aristoteles tersebut, kita bisa mengasumsikan bahwa kebahagiaan di dunia itu ibarat bagaimana kita mencari sebuah kenyamanan dalam hidup. Kemudian pertanyaannya, kenyamanan yang seperti apa yang kemudian kita inginkan? Kenyamanan yang seperti apa dan bagaimana yang kita inginkan untuk hidup ini? Maka orang-orang saat ini cenderung menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah 3 ta. Apa itu 3 ta? Bahwa yang pertama itu adalah tahta, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah wanita. Nah, yang pertama harta, tentu kita sebagai orang muslim harta itu penting dan memang harus kita cari. Tetapi harta bukan segalanya, karena harta akan meninggalkan kita pada saatnya. Apakah nanti diberikan kepada anak-anak kita atau mungkin diberikan kepada cucu-cucu kita. Kita tidak akan bisa menikmati harta selamanya. Yang kedua adalah tahta, bahwa pada saat ini tahta adalah bagaimana orang saat ini posisi di bawah, kemudian suatu hari dia akan ada di atas, suatu hari dia juga akan di tengah dan sebagainya. Itu akan selalu mengalami perubahan-perubahan yang seperti itu, sehingga kita mau tidak mau bahwa tahta itu akan selalu tidak pasti, akan selalu berubah seiring dengan zaman dan waktu yang ada. Maka sebuah tahta itu adalah amanah yang harus kita jalani. Kemudian apakah kita di posisi atas, tentu 8, 10 atau 12 tahun yang akan datang kita tentu akan di middle atau bahkan di bawah, di lower. Maka itu harus kita sadari dan yakini dengan baik bahwa tidak ada tahta yang abadi. Yang ada adalah bagaimana kita mengemban amanah lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga itu adalah wanita. Mungkin istri kita adalah wanita yang sangat kita sayangi, atau mungkin anak-anak putri kita yang sangat kita sayangi. Mungkin suatu hari mereka akan meninggalkan kita, atau sebaliknya kita dulu yang akan meninggalkan mereka. Maka tidak ada sempurna dari 3 ta tersebut. Lalu konsep apa yang ditawarkan di Islam? Sebelum kita bahas itu terkait dengan tujuan hidup manusia, yang sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun adzim. Dalam surat itu sangat jelas bahwa Allah menyampaikan bahwa harta kita, anak-anak kita itu adalah ujian. Sesungguhnya itu adalah sebuah ujian bagi kita, fitnatun. Ujian yang seperti apa? Bahwa ketika kita mampu menjaga anak-anak kita, ketika kita mampu menjaga harta kita dengan baik, maka sebenarnya kita nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wallahu indahu ajrun adzim. Tetapi sebaliknya,
Ketika kita tidak mampu menjaga harta kita dengan baik, tidak mampu menjaga anak-anak kita dengan baik, keluarga kita dengan baik, maka Allah juga akan memberikan tidak pahala, tetapi berupa azab kepada kita, atau mungkin hal-hal yang lain yang kemudian kita dapat rasakan di dunia ini. Ikhwanina fillah, konsep yang sejati, hidup itu tidak hanya mencari harta, tidak hanya mencari wanita, tidak hanya mencari tahta, tapi konsep Islam lebih sempurna daripada itu. Konsep yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beriman, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanina fillah, pada kesempatan yang baik ini, bagaimana sebenarnya konsep untuk menyembah kepada Allah, liya'budun. Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa ulama, Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Tafsir menyatakan bahwa dalam sebuah klausul liya'budun itu adalah bagaimana kita memahami hidup itu, kita merendahkan hidup kita kepada Allah, kita merendahkan diri kita kepada Allah. Tetapi di dalam keadaan yang sama kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa liya'budun sesuai dengan Ibnu Abbas dalam tafsir di Ibnu Katsir tersebut menyatakan bahwa liya'budun itu bagaimana kita mampu merendahkan diri qablu minallah, bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun atas diri kita. Sebuah contoh, ketika rambutnya Mas Ulun ini putih, maka apakah memungkin Mas Ulun memerintahkan kepada rambutnya, silahkan wahai rambutku hitam lagi. Kemudian ketika kita memiliki penyakit, kemudian kita menyampaikan bahwa wahai penyakit, hari ini, detik ini kamu sembuh. Manusia sebenarnya tidak ada kekuatan apapun atas diri sendiri. Begitu juga dengan jantungnya. Ketika jantung itu diminta untuk wahai jantungku tidak usah berdetak selama 1 hari, maka tidak mungkin itu terjadi. Maka sebenarnya manusia tidak memiliki kekuatan apapun atas dirinya sendiri, melainkan atas izin Allah. Konsep itu, nilai-nilai itu, kesadaran itu yang harus kita bangun. Bahwa dalam kehidupan itu tidak ada yang abadi, kecuali bagaimana kita mampu memberikan sebuah kemaslahatan bagi umat. Konsep Islam dalam surat tersebut juga sangat jelas bahwa hidup itu tujuannya adalah liya'budun, bagaimana kita beribadah. Beribadah yang seperti apa? Apakah hanya sholat, terus kemudian zakat, wudhu dan sebagainya, dan aktivitas-aktivitas yang tentu tidak. Seluruh niatan atas diri kita, kemudian aktivitas atas apa yang kita lakukan, seluruhnya nanti akan diberikan oleh Allah sebagai ibadah, dengan catatan bahwa seluruh aktivitas kita didasarkan pada niatan lillahi ta'ala. Maka kesadaran itu yang harus kita bawa, tujuan hidup itu yang kemudian menjadi kesadaran buat kita bahwa tidak ada niatan kecuali niatan untuk menyembah kepada Allah, niatan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kalau kita bisa menjalankan itu, maka kita akan mudah dalam menjalankan kehidupan. Tidak ada hal-hal yang baik, tidak ada hal-hal yang penting, dan kemudian tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan kecuali hal-hal tersebut atas izin Allah. Mudah-mudahan kesadaran itu menjadi kesadaran yang kafah, menjadi kesadaran yang baik buat kita. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ibroh atas apa yang kita jalani selama ini. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.